Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sini. Jadi kami berdua mengenalkan diri. Kami adalah dosen dari PGISD FKIP Unlab dalam rangka melaksanakan tugas. Jadi tugas dosen itu ada 3, salah satunya melaksanakan pengabdian. Pengabdian ini boleh jadi yang hari ini yaitu pelatihan, menyampaikan informasi. Lalu setelah informasi didapat itu kan lalu diimplementasikan. Setelah diimplementasikan itu lalu seperti kurikulum Merdeka juga lalu dievaluasi. Kurikulum Merdeka itu kan 2022 diluncurkan, diimplementasikan, terus tahun 2024 akan dievaluasi. Artinya dipertajam atau nanti diperluas atau nanti diperbaiki. Jadi seperti itu juga materi kita, yaitu materi kita ini adalah penerapan manajemen kemitraan sekolah dengan masyarakat. Masyarakat di sini ya artinya di luar daripada sekolah. Selanjutnya kami di sini ada 5 ya, ada 6. Kami dosen berdua, mahasiswa 4 orang. Sebagai pelaksana. Nah, jadi setelah diinformasikan ini, lalu kami minta istilahnya pihak sekolah itu melaksanakan apa yang disampaikan ini. Setelah dilaksanakan, lalu tentu ada kendala, ada persoalan, ada yang perlu diperbaiki, itu nanti diperbaiki bersama-sama. Manfaatnya banyak memang. Ada kaitannya dengan beberapa file yang kami bawa tadi. Awal daripada informasi ini pasti pembelajaran abad 21, kemudian kurikulum Merdeka, itu semua menghendaki kemitraan. Otomatis kan secara pasti begitu, kemitraan itu kan ada orang tua. Dulu humas ya, hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada anak, jadi 3 pilar itu kan ada siswa, ada guru, ada sekolah begitu, ada siswa, ada orang tua. Kada mungkin siswa tuh kada ada orang tuanya kan. Nah, jadi ada orang tua. Supaya sukses pendidikan itu kita melibatkan orang tua. Tapi kada sebatas itu aja, pasti nanti dikaitkan dengan masyarakat. Artinya masyarakat di situ selain daripada orang tua, ada masyarakat umum. Masyarakat umum tuh bukan orang tua, yang maksudnya orang tua itu anaknya sekolah di sini, itu orang tua. Kalau masyarakat umum seluruhnya kan. Nah, sekarang ada juga di situ tokoh masyarakat. Ada juga di situ ya tokoh masyarakat tuh boleh jadi masyarakat itu definisinya pemimpin ya, pemimpin, ada ulama, kemudian ada orang yang dituakan di masyarakat. Artinya pemandirian sidin kita asik atau kita jadikan patokan. Dulu kan guru jodi artinya tokoh masyarakat dianukan di situ. Tentang pentingnya kedudukan orang ini penting karena istilahnya tanpa jabatan pun artinya orang pasti mengikuti apa yang sidin suarakan atau yang sidin himbau. Nah, oleh karenanya itu ada juga yang dimaksud dengan tokoh masyarakat itu yang seperti beliau dan juga ketua RT misalnya pembakal. Nah, dalam hal ini pemerintah ada juga. Jadi di situ instansi
instansi itu dinas kalau kita lah, kemudian kalau dinas terkait yang lain. Kalau pimpinan wilayah tuh udah pasti camat, wali kota kan, gubernur istilahnya. Sampai ke presiden tuh kan pimpinan pemerintah daerah, wilayah, penguasa wilayah. Nah, itu sebenarnya lah langsung atau tidak langsung pimpinan instansi ini khususnya yang pimpinan wilayah itu bertanggung jawab tentang sekolah. Apakah sekolah itu maju? Karena dia memastikan yang dua hal tadi. Satu, akses pendidikan. Dua, kualitas. Akses pendidikan itu baik keberadaan sarana ataupun artinya siswa usia sekolah di wilayah Junasi Pian ini wajib sekolah. Entah kayak apa orangnya, alasannya itu kan hari ini kan ada bantuan gitu, orang tuanya dibantu, siswanya dibantu. Cuman bantuan itu bukan dalam artian untuk hidup dan makan, tapi untuk membeli peralatan sekolah. Jadi alasan misalnya kada beli sepatu, kada beli baju, sebenarnya sudah kada boleh lagi kita sambat karena memang udah ada bantuan. Oleh karena itu si pemimpin tadi harus memastikan. Jadi ini maksud ulun tuh kita ini duduk sama tinggi dengan para pejabat tuh. Jadi pejabat tuh memiliki kepentingan juga. Kita lah datang, pejabat tuh datang ke sini. Kita nang hormatnya kalah. Itu kena, itu adab namanya. Tapi masalah Sidin datang ke sini tuh sebujurnya Sidin yang penting. Walaupun kita penting juga. Karena kedudukannya sama tadi. Jadi bukan berarti kita yang penting, tapi Sidin yang lebih penting karena memang Sidin memastikan kekanakan di wilayah sini ini harus sekolah dan sekolahan itu telah berlangsung pembelajaran dengan benar atau dengan sesuai dengan yang telah digariskan dalam kurikulum. Nah itu kan lalu nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ini juga apa? Ini lingkungan fasilitas. Jadi kalaupun misalnya Bu Pian nih ada kekurangan, kalau faktanya ada kekurangan, itu sebujurnya kalau lapor atau memohon atau memang ada prosedur Bang lah, artinya bersurat ataupun maulah proposal, itu sebujurnya wajib di apa? Dikabulkan. Tapi menurutnya ternyata kada dikabulkan itu karena memang dananya waktu itu kada cukup kayak gitu. Nah, artinya bila itu jadi prioritas untuk tahun berikutnya, untuk anggaran tahun berikutnya. Logikanya lah kalau tahun ini kita lapor, tahun 2024 itu terrealisasi. Karena kan penetapan anggaran tuh perlu juga pian tahu. Penetapan anggaran itu, penjaringan itu di bulan Juli atau di bulan Juni. Dia pian lapor di bulan September, itu sebenarnya sudah habis karena di bulan Agustus sudah masuk ke badan anggaran. Nah, lalu nanti diperbaikinya atau diklarifikasinya. Lalu di bulan Oktober itu sudah harus rampung jadi anggaran. Nah, lalu kalau misalnya merasa atau ada kejadian ataupun ada kekurangan itu lapornya di bulan Oktober atau November, logikanya tahun 2025 atau tahun depannya. Nah, itu. Jadi kita nih walaupun istilahnya sebagai guru wajib juga tahu supaya kita ini kawa menyiapkan. Kalau usul tuh sebelum Juli atau di Juli itu sudah disampaikan. Lalu ada namanya rapat koordinasi atau rapat untuk pembangunan itu sudah di bulan Juli, bulan April, Juli di masing-masing kelurahan melaksanakan rapat anggaran untuk tahun yang akan datang. Nah, seperti itu. Jadi yang nomor 2 ini penting, yang nomor 2 nih pemerintah dan instansi lainnya. Jadi apapun yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa, kepentingan sekolah ataupun siswa lah utamanya, misalnya kesehatan, berarti ke dinas kesehatan. Kalau misalnya olahraga, apalagi yang berkaitan, kalau kita tahu itu kan kesehatan. Tempat kita nih, kalau
SMK itu kan tindak lanjutnya tuh nanti ke tenaga kerja. Kalau kita kemana lagi Bu yang sering Bu? Kita nih berhubungan dengan ke kantor-kantor selain puskesmas. Kalau kemarin P5 Pak, Ah, Greenhouse untuk mengajak anak-anak waktu itu menanam tentang singkong, oh, proyek penguatan produk istilahnya ah, tentang makanan dari singkong. itu dinas apa? Dinas pertanian. Pertanian, ketahanan pangan dan. Dia DLH. Oh, itu di Wiata. Nah, Itu perlindungan anak juga. oh, itu di Hukum. Ya. Kultural. Pelindungan anak tuh apa? Dinas apa yang melindungi? Kan dinas orang sama anak. Nah, jadi supaya supaya istilahnya kita nih lengkap juga kan kalau dalam ini kan dalam perencanaan ini kan apa yang dilakukan tuh ditulis, apa yang ditulis tuh dilakukan istilahnya. Bolak-balik seperti itu. Jadi ini ditulis nanti dalam program dalam era PBS Pian, walaupun kejadian itu insidental tapi ditulis untuk tahun akan datang dimasukkan nih. Jadi selalu jadi agenda tahunan. Supaya kita nih berkembang istilahnya setelah ada perencanaan lalu kita supaya mengatakan jadwal-jadwal kita supaya peka terhadap atau mengumpati perkembangan kemajuan sekolahan kita nih kita catat pulang di dinding jadwal kalender tuh misalnya kegiatan apa tadi Bu P5 itu untuk dinas ketahanan pangan atau apa pertanian itu pian tulis di agendanya misalnya tanggal ini kayaknya dicetak di anukah di kayak ini di banner tuh. Jadi bulan ini kita nah, walaupun tahunnya ada ditulis jadi dijadikan bulan tahun gitu. Kalau ada tambahan itu kalau pian dapat informasi dari sekolahan lain pian masukkan juga di agenda pian. Nah, jadi agenda kita itu istilahnya dalam perencanaan itu kan harus lengkap walaupun tak terlaksana tapi kita berupaya untuk melaksana dulu. Tapi harus ditulis dulu. Karena itu mungkin dilakukan di sekolahan kita juga kan. Nah, termasuk nanti kalau ada kemajuan ataupun keperluan tentang prestasi siswa, misalnya ada yang latihan di sini anak kita persiapan menghadapi U2SN kah. Nah, itu persiapannya kalau pian nih ada rapat baik KKG atau forum kepala sekolah tuh minta juga informasi lawan kawan tuh bidang apa di wadah kita ada yang bisa ikut. Nah, ikutakan di program kita. Kemudian kita belum mencapai prestasi. Takuni nang berprestasi itu nah panunya rahasianya biasanya tuh rahasianya pelatihnya itu rahasia umum udah kalau hendak juara tingkat kecamatan pelatihnya itu harus tingkat kabupaten pelatihnya kalau hendak tingkat kota harus provinsi wawasannya jadi harus satu langkah kalau hendak mau menang anak kita di tingkat provinsi awal-awalnya nih awal mencari merintisnya kita harus mencari pelatih tingkat nasional. Nah, kalau mau tingkat nasional tuh memang tingkat nasional juga. Kayak itu pelatihnya. Kalau awal-awalnya Bapak Ibu lah pelatih ini memang kita berkorban biaya kayak apa caranya kita menyusun anggaran kita sehingga kita menghadirkan pelatih yang tingkat kota, jangan pian pelatihnya itu aja. Sedangkan anak pian kan kawa juara. Jadi harus cari informasi dari kawan pian tadi bahwa sekolahan lain tuh rahasianya tuh apa. Kalau ulun memiliki pemikiran tuh di pelatih titik kuncinya tuh di instrukturnya. Kayak apa instrukturnya tuh memberi instruksi kepada anak kita. Nah sekarang saat pelatihannya pulang kita umpati. Kita nih sebagai guru umpati pelaksanaannya sehingga untuk tahun depan otomatis kita bisa juga mandiri tanpa pelatihan sidin tadi. Nah,
Ulun dulu bisa juga kepala sekolah nih. Dulu kepala sekolah SMK. Jadi dulu mau SMK tuh ada namanya lomba keterampilan siswa. Itu mulai kabupaten, provinsi, nasional, sampai ke internasional, sampai wah ini. Nah, jadi pertama kami cari bibit itu pertama sama itu juga. Cari pelatih yang tingkat nasional langsung. Dulu lah, kan kami itu kan kalau kalau kabupaten itu kan kadang ngalih langsung bertunjuk aja kan. Dulu waktu SMK itu kan ada banyak balik. Nah, lalu ke provinsi itu ngalih persiapannya kan kandangan. Nah, kita ini kan kandangan menghadapi Banjar, menghadapi mana kayak itu nah. Banjarbaru nang kuat nih. Kan ada komputer, ada bangunan, ada listrik. Jurusannya nih waktu itu ini contoh adaptasinya aja lah. Nah, lalu kami memilih pelatih bangunan itu kalau di nasional itu yang paling baik itu P43 di apa di Malang, kalau bangunan, kalau listrik di Bandung, kalau komputer di Bandung. Nah, kalau listrik itu P43 mana kayak itu nah. Kita kada ikut listrik. Nah, lalu karena jurusan kita kada ada listrik kan, kita bangunan. Nah, lalu kita nasional. Dahulu pian bayangkan melatih orang tuh bayarnya 1 juta sehari selain daripada penginapan dan makan larang lo. Nah, maka melatih orang itu paling sedikit seminggu. Jadi kita bersedia 6 juta cagar anu nih latihan membayar sehari. Itu kin sekong, maka sidin terhakut sekong. Dia sidin aku berkawan sih. Berdua berarti 12 juta tuh 2 minggu kan ya, seminggu seharinya tuh 2 juta. Nah, ganal tuh tahun 2010 2011. Nah, kayak itu. Ya, 1 juta tuh udah standarnya kan pelatih internasional tuh. Tapi Sidin wani menjanjikan bila latihan aku nih Sidin anak pian nih juara di nasional. Nah, itu jadi ada jaminan karena memang ya memang Sidin istilahnya ya kalau kita di agama tuh takabur, tapi takabur nggak artian harapannya kayak itu. Nah, Sidin mau beri contoh-contoh. Memang Sidin waktu aku melatih masa lalu itu ada yang juara tapi kebanyakan juara. Nah, jaka bahasa kampungnya dah. Hakon kita dilatih Sidin. Ulun anu juga dampingi jualan guru kita kan dilatih. Kita mau undang kan sekali itu juga tahun kayaknya dilatih pulang. Di provinsi ini ya lancar benar. Pokoknya bila melihat dalam kan menggawi bangunan itu 4 jam 6 jam Bu latihan anunya lombanya. Kada besar satu pan tuh minum boleh hai. Makan boleh aja sambil makan snack. Kalau makan berat ketawa. Membangun bangunan nih, ada beton dan ada kayu kan. Maulah meja kah, maulah anu kah, yang udah ditentukan. Kalau tingkat provinsi paling udah setengah udah sejam aja kelihatan. Ampun kita tuh udah paling gol paling cepat dan paling rapi. Jadi cepat, rapi. Kelihatan. Apian hendak juara WSN tuh harus pelatihnya yang bagus. Jangan politeknik. Ketika politeknik Unlam itu memang bagus, tapi kan kita harus berstandar gitu nah, berstandar. Anak kita tuh jangan tanggung-tanggung. Harapan nasional. Kalau masalah biaya, tentu aja pikirkan cara nomor 2 pulang. Apakah orang tuanya orang mampu juga? Apakah nanti pulang pemerintah ataupun dinas itu mendukung juga? Nah, utamanya ya memang kita harus pikirkan tentang biaya-biaya itu. Karena pelatih itu bila nasional tuh sehari itu 1 jutanya. Tapi nyatu melatih memang seharian. Kadang sejam 2 jam dari pagi sampai sore akan tuh memang ada istirahatnya. Karena diganti pulang kan ini bano. Begrup kan ada 6 orangnya segrup pernah dilatihnya. Kan kita ada sia-sia juga. Nah, lalu ulun tuh sampai ke internasional Pak menang.
Kadang kalau internasional adalah Indonesia tuh urutan 15, urutan 11, urutan 8 gitu. Nah, di dunia kan yang jago-jagonya tuh Cina, Rusia, itu sudah Cina, Rusia, Amerika tuh malah kalah. Itu di situ apa? Pokoknya Cina tuh ini juara. Sama apa ini Korea. Nah, mainnya di Abu Dhabi, kemudian di mana di Rusia, kemudian di Brazil. Biasa kita mengirim semasa aku kepala sekolah itu kan 4 tahun, 4 negara. Soal kita taruh berarti di nasional tuh kita nomor 1 tuh di nasional juga. Itu. Jadi itu contoh sebujurnya. Kada harus itu, tapi dalam lomba-lomba yang lain Pian mengadaptasikan kayak itu. Ini contohnya misalnya lomba apa aja kayak itu untuk prestasi. Akhirnya banyak udah yang juara-juara nih anak kita. 4 udah juara apanya mengikuti di nasional. Ini kawa sudah melatih. Kainannya kada lagi nang kita bagi orang anak kita ya, alumni kita tuh nang bulik mana kan. Masanya anak kita tuh kan langsung jadi pelatih nah tulakan nasionalnya diberi orang jualnya insentifnya. Nah, itu jadi ada regenerasinya. Oleh karenanya dijamin bila grup kita tuh menang gitu. Kayak itu Bu rahasianya kalau masalah lomba-lomba kesiswaan nih. Kalau misalnya menari kecar yang paling ahli menari. Nah, itu aninya lah. Nah, ini kuncinya adalah komunikasi, hubungan baik. Hubungan baik ini hubungan baik itu artinya pertama kita tentu saja menghargai gitu. Menghargai orang lain juga otomatis menghargai kita. Lalu masalah lingkungan ini ya kita harus bisa karena ulun juga kepala sekolah dulu, pian kepala sekolah atau pian guru. Kalau pian berangkat ke sini misalnya ada jalan, tentu masyarakat kiri kanan itu kan humanis artinya. Perlu disapa, perlu disenyumi. Jadi perlu kita permisi. Karena perlu menjaga hubungan. Ini memang berdasar pengalaman gua. Jadi kita tuh kalau udah ada masalah kan kita hanya istilahnya harusnya aku kayak ini gitu dulu. Nah, itu bagus jadinya jadi pelajaran. Refleksi ngarannya, refleksi. Nah, ini bulah jadi pertama kita dengan orang tua, dengan tokoh masyarakat, dengan instansi, dengan para pejabat, dengan sekolah lain juga. Ulun diberi catatan tadi bila pian rapat, pian harus memikirkan kawan tuh gimana keberhasilan kawan tuh membina siswanya atau menjaga sekolahnya kayak apa rahasianya. Kada di tingkat kepala sekolah aja, semuaan kita nih harus responsif atau melihat apa itu harus kita baca hikmahnya. Jar orang apa kejadian yang Bapak tahu kita Pak kejadian yang ada itu harus kita baca sebagai ini habis inilah masih sebagai hasil dibalik kejadian yang ada. Nah ini pula kata saya tadi lah kita semua artinya untuk bisa baik ini ulun kayaknya beri juga di ujung ini ada buku ya, sekitar 500 halaman lah atau 400 halaman. Mohon hakun dibaca silahkan, dipelajari itu lebih bagus kan tentang tentang cara-cara membuat hubungan atau pengelolaan sekolah karena di kurikulum Merdeka tadi kan lalu di sini tadi ulun membaca di milik Pian ini kan ada kurikulum Merdeka, ada komite ya di sekolah nih. Ini implementasi kurikulum Merdeka, ini mengadopsi juga, mengambil dari
ada juga menganut hubungan sekolah dengan lingkungan. Ini abad 2000 juga di ujungnya tuh kan komunikasi. Komunikasi itu juga kan pasti menghendaki kita berpartisipasi dalam sekolah seiring dengan apa yang berlaku di masyarakat juga. Kita kembali ke sini tadi lah, nanti di pandu di buku tuh ada juga anunya rincinya, karena kami selain daripada ini juga melakukan penelitian di Wadah Pian. Artinya hasil daripada penelitian itu nanti ditulis dalam buku supaya ada hasilnya atau kawa dibaca-baca lagi. Nah, supaya ada kemajuan dari tahun ke tahun nih, apa yang kita di sekolahan kita nih, kemajuan itu pasti berdampak pada kita sendiri. Kalau kepada siswa itu kan otomatis karena sasarannya ke siswa. Masalah kesejahteraan itu nanti mengiringi, kalau dalam konsepnya nih, mengiringi aja semakin ada gawian, itu kesejahteraan itu artinya ada aja. Apalagi kita kan orang beriman kan, istilahnya ikhlas, satu yang ikhlas diganti dengan 10 kan. Nah, itu keyakinan kita kan. Nah, oleh karena itu harus, kata saya tadi, membuat program. Membuat program itu menjaring dulu, melakukan analisis lingkungan karena melakukan analisis itu, kebutuhan itu, apapun agenda daripada dinas pendidikan atau agenda siswa, maksudnya dalam masa sekolah ini, pian catat kayak apa supaya anak kita itu berprestasi, kayak itu kesimpulannya. Kalau ulangan ataupun mengikuti apa IBK kah, anak kita tuh harus berprestasi. Kayak pacarannya, kalau melihat keadaan siswa kewalahan, lihat takuni pulang wadah kawan, perhatikan pulang di sekolahan lain, apa pulang bandingannya, kemudian cari pulang informasi di luar, kayak apa pulang masukan pengawas, nah kayak apa pulang masukan ahli atau nanti buku. Jadi dari 4 sumber itu dapat dia membuat intisarinya, itu ngarannya program. Tulis dulu program. Program itu kan lalu kita agendakan waktunya. Itu kan programnya itu 5 kolom kalaulah kejadiannya, ayatnya, uraiannya, kemudian ada tanggal waktunya. Lalu kita cari ini siapa yang paling pas di antara kawan-kawan yang sebagai pembina, tunjuk sebagai pembina. Jadi 3 kolom dah. Nah, lalu 4 kegiatan ini kan pasti berdana. Nah, dananya tuh kayak apa? Dananya itu pertama komite itu 100% kan dana-dana yang ada itu komite. Kemudian dana bos kan. Nah, itu juga kita walaupun kita kadeda duitnya tulis dulu bayangannya nih. Supaya kita ada rangkuman cagar kegiatannya. Ada orang yang bertanggung jawab, ada waktu, ada dana, lalu dikembangkan aja lagi untuk sarana prasarana pendukungnya. Pelaksanaannya sudah siapa-siapa anaknya yang berpotensi kita jaringnya. Nah itu, jadi program itu wajib adalah cara menjaring program tadi, jerulun tadi, Ian boleh bertakon dengan 4 sumber tadi, keadaan siswa, dari orang tua, dari dinas pendidikan, dari pengawas, dari ahli, ataupun informasi apapun pian tulis tentang kayak apa untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik. Pian berisi anak berkebutuhan khusus keluju lah, tapi berkebutuhan khusus itu dalam artian bukan tuna atau kekurangan indera, misalnya mata kan melihat, itu kan ada. Kalau bisu lantaran karena mendengar, itu kan wah ini ada alatnya kan orang tuanya. Lalu ada bahasa isyarat, karena anak itu bisu itu belajar, pokoknya anak itu mengucap itu lantaran ada mendengar. Bila mendengar kadeda pernah, berarti kan bisa mengucap.
makanya apa yang dilihatnya itu yang dijadikan patokannya. Lalu pakai bahasa isyarat kan. Nah, anak kita itu biasanya yang di sekolah SD umum ini anak yang IQ-nya sampai 70. Jadi apa lambat dalam belajar, kada bisa baca, ada bisa menulis. Nah, ini sudah maka dalam kurikulum Merdeka itu kadang mengenal kada naik jar. Nah, kayak apa kadang mana naik? Penyebab yang kada naik itu yang harus kita atasi. Saya anak kada hadir sehari itu harus didatangi. Kita memang harus berkorban mendatangi sebabnya anak kada kau hadir. Kenapa? Kalau garing itu kan kada masalah, memang ada alasan. Nah sekarang kalau kada hadir itu kayak apa? Nah buat pian boleh jawab betakun lah atau memberi informasi ke kita supaya kan apa anak pian nih kada hadir lalu cara mengatasinya kayak apa? Lalu di sini ada kunjungan orang tua. Sini rasanya. Nah, ini ada kunjungan. Ini peran orang tua, pemerintah, mitra di sini. Nah, kunjungan ke rumah. Kalau ada informasi apapun, yang A9 itu harus dilakukan kunjungan ke rumah. Jangan menghadang 3 hari, 2 hari. Karena bila sabulan itu pasti kada naik udah. Kan kada naik ya Pak. Maka kada boleh kada naik. Lalu kata kuncinya ini, penyebab kada naik itu harus diatasi. Lalu pula, misal anak ini kalau jarpian nih atau memang syaratnya nih yang di ketentuan kenaikan, kadang-kadang nih anak kita ini kan bisa membaca, kan bisa menulis, anak dinaikkanlah aja. Nah, jadi ini diberikan juga solusi, harus dilakukan, orang tuanya didatangkan, anak pian kan bisa baca. Bahari bah kita padahkan ya orang tuanya, aku terserah guru aja. Nah, lalu kita kan harus melakukan dua, anak ini kayak apa melajari membaca. Di situ katanya pasti pendekatan individual, harus anak ini dicari waktu, apakah istirahat setiap hari nih, apakah setelah pulang diberi waktu setengah jam atau seperempat jam atau sejam kah. Tentang biaya dan sebagainya tentu saja nanti dianukan dirundingkan. Alhamdulillah kalau anaknya tuh orang tuanya mampu, monenya kada mampu tuh terpaksa kita cari solusi. Apakah ikhlas kada masalah juga. Yang penting harus bisa membaca. Nah lalu dia pulang, Pak jangan alih mana ajari membaca aja. Nah itu ada metodenya, cara mengajari anak cepat membaca. Ada tulisan di bukunya tuh metode membaca 36 jam ya. Berarti bisa membaca 36 jam itu berapa tuh? 3 hari ya atau seminggu 36 jam tuh. Nah, memang membaca anak yang bisa dimaksud dalam buku ini kan ada selancar kita apa membacanya. Bagagamat juga cuma lancar itu karena rancangnya mau ulang-ulang bacanya lalu bisa membaca lancar. Jadi cuma di dalam buku tuh bisa membaca, misalnya kunjungan ke rumah, bisanya membaca. Tadinya kan bisa di buku tuh ada buku untuk anak TK, metode mengajari anak pandai membaca dari yang belum bisa membaca. Nah, seperti itu. Jadi ada juga forum orang tua, ada juga jenis layanan, ada juga orang tua di sekolah itu aktif, komite juga aktif. Layanan-layanan ini pian paham enggak? Ada layanan di sekolah ini banyak, ada 12 atau 17 layanan. Termasuk perpustakaan, termasuk keamanan parkir, itu layanan-layanan namanya. Kemudian ada kantin, ada juga musala, itu layanan selain daripada di dalam kelas. Ada ekskul, itu kan itu layanan juga, layanan ekstrakurikuler. Jadi ini kita lakukan semua dan diprogramkan habis, tapi intinya membuat program. Nah, ini semua memang mendukung daripada kegiatan atau pelaksanaan kurikulum Merdeka. Dulu lah sebelum kami mengolah proposal ini, kami ada juga berpadah di fakultas. Waktu seminar, artinya jadi sasaran untuk SD itu apa yang unik? Ya kita kayak ini
kita tanyakan dulu siswa nih, sekolah ini kan berdekatan. Apakah sekolah ini kekurangan siswa? Kekurangan siswa kada ada wadah pian nih. Kelebihan. Kada. Artinya kurang kada. Artinya guru sertifikasi kurang kada. Jamnya lebih kada. Maksudnya ini sasarannya menjadi sekolah favorit. Menjadi sekolah favorit ini kita pelajari Bu, apa intisarinya sekolah unggul itu kehendak orang tua nih kayak apa anak nih. Nah, harus kita jaring kehendak orang tua nih. Lalu kita lakukan di sekolahan. Ini bukan mengalihi kita lah, bukan menambahi gawian guru, tapi berpikirnya tuh kita menempati wayah ini juga, berpikir kritis. Nah, memberi fasilitas kepada anak. Kita ini harus menjadikan sekolah kita menjadi sekolah unggul dalam segala hal. Kalau ada satu barang kalau diunggulkan, artinya menunggul itu kalau di kota tuh kita nomor satunya jadi rujukan. Nah, bagian mana itu? Pian harus mencari satu dulu. Nah, peran serta pian itu salah satu yang dapat ditawarkan atau daya tarik kepada orang tua. Daya tarik orang tua untuk memasukkan atau memilih sekolah pian ini jadi sekolah tujuan atau sekolah tempat mendaftarkan anak. Nah, jadi kalau binaan ini bisa khusus buat apakah sasaran daripada kami ini anak membina pian menjadi sekolah unggul bisa bila pian hendak nih di bidang mana harus terus terang kita di bagian mana di sini potensinya. Nah, lalu harus membedah kurikulum. Kurikulum itu pian kalau udah KKD-nya tuh kompetisi dasarnya tuh menyebutkan siswa dapat menjumlah bilangan, misal ini menjumlah bilangan. Pian pikirkan ngarannya menjumlah itu kan tidak kalau lah nang betulis bilangan antara 20 sampai 100 berarti memang antara 20 sampai 100. Tapi kalau bilangan itu menjumlah aja ada harus sampai 100, kadang-kadang kada mampu tuh satuan gen yang paling penting bisa menjumlah. Lalu menjumlah pula 2 tambah 3, ya bisa kada akan kelas 2 atau kelas 3. 2 tambah 3, 5 lolah 5. Kayak apa supaya 5 nih dapat? Cari ya, nah paling sederhana misalnya bahari lidi buat 5. Anda 3. Lalu tambahi, ini berapa nih? Ini 3. Anda kili deh. Ini berapa lidinya? 2 katanya. Kalau digabung berapa? Dihitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Paham kan anak-anak mampu berhitung deh. Paham jarnya. Berarti itu artinya secara konsep sudah pahamnya. Artinya tercapai tujuan belajar kita. Jangan istilahnya nang rumit, misalnya 17 tambah 23. Ngalihnya barangnya ada. Nang 17 tuh nggak ada pakai jumlah berturun. Nah, ini. Sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Alhamdulillah Pak Muran minta apa? Mulai sini, mulai situ. Hanya karena itulah berdiri dia yang banyak orangnya. Adakah pertanyaan mulai kepala sekolah dulu? Tugas pian mengolah program karena dilaksanakan lalu dievaluasi karena kami penelitian pulang ke sini. Mudah-mudahan istilahnya ini kada mengalihi pian, kada membebani, mendukung maksudnya membantu sekolah. Maksudnya program untuk RKK kepala rencana kerja pembinaan. Khusus tentang hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemitraan. Kemitraan ini dengan orang tua, dengan tokoh masyarakat, dengan pejabat, dengan instansi seluas-luasnya. Tapi minimal ada yang tertulis.
lalu kita lakukan, implementasikan, kita laksanakan. Itu tersendiri kan programnya atau gabungan rencana kerja tahunan? Tersendiri sebuting hanya digabung sebuting. Nah, supaya kalau yang kami pelajari itu yang sebuting, yang khusus untuk emas. Adakah format khususnya atau kami boleh format? Minimal Jarko tadi ada 5 kolom atau 6. Pertama uraian, kemudian uraian ataupun kegiatannya, kemudian nomor ya kalau itu tanggal pelaksanaannya, kemudian siapa yang bertanggung jawabnya, siapa yang terlibat gitu. Nah, pasti dilibatkan nanti guru, pengawas. Kalau informasi, walaupun informasi sifatnya sidin, informasi ataupun walaupun kita tuh sidin kada membina langsung dalam acara itu, kita tekunakan udah masuk juga. Yang penting ada masukan dari sidin, pendapat sidin. Apakah sidin itu berdasarkan pendapat pribadi ataupun berdasarkan kajian yang pernah sidin alami. Kalau pendapat sidin pribadi kan istilahnya pengalaman nih. Kalau kajian itu berdasarkan instruksi dari atasan kan ataupun dari penataran sidin kan. Nah, itu cara mensukseskannya. Siapa bertanggung? Nah, itu dananya. Dananya. Siapa yang tiba waktu penting itu ada 5 kolom itu. Uraian berarti apa kegiatannya dan apa tujuannya sudah ada di situ. Ya, Nah, tapi kan memang ada yang rutin yang itu pasti terjalin kemitraan dengan puskesmas karena ada program dari apa dinas kesehatan juga yang diberikan puskesmas untuk dilakukan di sekolah. Terus ada PPL 2 dari Unlam yang kami terima. Itu kemitraan jual malah. Iya. Kalau yang ini Pak, PPL mata kuliah pramuka. Oh, pramuka. Suratnya ada. Itu untuk 3 bulan ke depan di September ini. Nah, itu berarti belum masukkan jualan yang rutin atau yang akan. Iya. Jadi tentang informasi itu tadi jarulun lah pian tentu aja melakukan pepandiran nih, perkumpulan atau nanti setelah ini atau setelah nanti ada rapat bulanan kah atau kayak Pak atau pian insidental kah pertemuan biasa pas ketemu ada kegiatan ini kayak itu di sekolahan lain kalau di sekolahan pian belum ada itu boleh juga. Yang penting nanti akibatnya tuh anak kita tuh tambah bagus, sekolahan kita tambah terkenal dan tambah maju ya orang berkualitas tuh. Lalu daya saingnya meningkat. Jadi rujukan, jadi apa? Jadi sekolah unggul lah katakan ya. Lalu di antara kegiatan-kegiatan itu ada nanti yang identik sekolah lain kita melakukan. Nah, itu yang jadi jadi rujukan namanya. Itu jadi keunggulan kita. Memang Bu, kalau hasil lah namanya sekolah itu kada otomatis. Itu pasti bertahap dan berjenjang. Karkawa kita belaluan berhasil ketuan juara bisa aja 1 tahun saja 2 tahun baru kita memetik hasilnya. Tapi kalau kerja ikhlas itu otomatis pasti berpengaruh ke luar. Paling kada anak kita misalnya lah kalau di agama guru agama siapa pian Bu? Pak Fitri sama Besar Gia mana? Oh. Guru agama itu kan kita ini kan agamis loh di Banjar nih. Agama itu adalah salah satu unggulan kalau bisa dipakai. Pian bisa mengambil peran lah. Pertama salat harus rutin. Kemudian kegiatan apa yang Jumat itu ada juga. Nah, apalagi kegiatannya. Jadi harus ada kegiatan-kegiatan yang dalam artian memberikan keterampilan ke siswa. Kayak ini orang tua itu pasti bangga Bu, Bapak. Kalau anaknya itu bisa azan. Nah azan itu harus dilajari Pak. Pian hari ini ada sedikit informasi. Di YouTube ada bimbingan azan nih. Kemudian di YouTube tuh mulai yang artinya yang lagu awal sampai yang mahir sampai yang bagus lagunya ada. Jadi dari yang sederhana dulu. Nah, anak kita itu, laki-laki itu dipadahinya kan kita udah lajari di sini bergantian
di pas zuhur atau zuhur sembahyang itu giliran ajannya Pak, jangan kanak-kanak tuh dibiarkan aja kita lajari memang karena itu termasuk kebanggaan orang tua karena ulun dilanggar itulah kalian ajan nih ngalih mencari kanak-kanak yang ajan nih aku tuh bisi di lingkungan aku tuh ada 5 langgar di antara nang 5 tuh 1 aja nang kekanakan kawa nah lain tuh nah tuha tuh maksud aku sidin ajan kena imam sidin pulang ini maksudnya supaya orang tua tuh ada kebanggaan terhadap anaknya. Nah, doa itu harus kita wajibkan juga. Target bulan ini doa apa? Bulan kena doa apa? Bulan kena doa apa? Kan wah ini kan doa kepada orang tua, doa salaman itu wajib kalau kakak-kakak. Nah itu zikir habis habis salat itu nang naring-naringan aja nang digawinya hari-hari. Nah, lalu apalagi kan guru judi nah utarakan kaset sidin nama nang harus digawinya tuh lalu kita pertajam kita pelajari ampun kita sampaikan kepada anak kita kawan gawi ini nah ini kayaknya berkisah lawan orang tuanya ya bila di sekolahan akati 1 tuh dia karena kan bisa aja nah mengaji juga jangan dibiarkan kekanakan di tika Al-Quran aja di wadah kita harus juga harus ditarai juga harus bergantian ini mengaji juga dalam momen apa pian pelajaran agama itu jangan kaku terhadap kurikulum pian pada kayaknya lawan supaya jangan tersalah pada lawan pengawas ulun menyisipakan kayaknya mengaji ayat pendek walaupun kadida di kurikulumnya apalagi kurikulumnya tuh ada itu penting kayaknya berkisahnya kadang-kadang nih orang tuanya naja bila diakati situ bila kelas 6 ajan bisa ngaji bagus nambah lagu tuh sekali-sekali pian cari yang tartil tuh pian undang ke sini makanya dalam hubungan masyarakat nih kayaknya pian para ahli ataupun ahli di bidangnya tuh pian panggil ke sini diundang di bidang apa boleh ya guru-guru buat sepakat kita ini kan mampunya mengundang orang luar tuh dengan memberi katakan ya menyisipkan 100 kan atau 200 tokoh nih kita nah ahli benar di bidangnya nah ahli di bidang mengaji ini malah kada harus tuha ada juga nang sama pian tapi harus benar nah itu nah diambil jangan tuha nang tuha kan kada kalau tuan guru ini kan kayak ini tuan guru sebagai imam kan sebagai imam di langgar atau di masjid terutama Muhammadiyah lah ulun kada membedakan bang NU Muhammadiyah kalau di Muhammadiyah lah pas di Muhammadiyah nih karena tasambet aku di Muhammadiyah waktu kami pengajian kita nih ada tuan guru ada ahli ibadah ada ahli mengaji ada yang tartil imam tuh yang tartil tuh walaupun nyata pada nang orang-orangnya kadang mengecilkan buhannya itu kan ada bagian-bagiannya nah tapi masalah imam kayaknya walaupun zikirnya diserahkan ke guru kada apa-apa tapi imamnya tuh harus suaranya tuh yang bagus dan tartil nah makanya anak kita dilajari lalu kita undang beliau ke sini supaya anak kita nih jadi bisa seperti Sidin minimal paham apa yang Sidin lakukan supaya kebiasaan itu dimiliki juga guru ini kan mendengar juga manfaat juga pian kayak pian mendidik anak pian kah otomatis atau pian sendiri kalau laki-laki kalau perempuan kena ditularkan ke anak atau tularkan ke laki kan nah kayak itu jadi ahli-ahli dalam bidang ibadah nih perlu kita undang ahli di bidang bidang Al-Quran itu berapa macam Bu ilmu Al-Quran itu banyak lah salah satunya yang membaca tuh tartil tadi nah membaca di tilawah aja berapa di waktu tilawatil Quran itu kan berapa cabang lah nah itu kan cabang-cabang tilawatil Quran itu kan dipelajari juga di wadah kita cari ahlinya akhirnya selain daripada itu orang tua kita ini kan pasti bangganya tuh anak ini tampil
kalau disuruh orang bisa. Kakanakan kita nih bulah sama kita juga kita nih disuruh orang padahal kita bisa tapi kita ragu. Kita ragu maju nih karena kita kan pernah berlatih. Jika kita nih berlatih maju tampil memimpin katakan aja sebagai ajan, kita kan takutan misalnya kita pas di langgar atau pas di masjid nih ada kak rancak pawa aralnya mau ajin kan tidak saya padahal nang babulang banyak nang baju hanyar banyak nang pemuda-pemuda nih bahadang sampai 5 menit 10 menit pas satu. Nah padahal kita harus latihan mengatasi keadaan yang kritis itu. Ajan itu kan mulia, pian tahu ajan itu artinya orang ajan ini sebelum mati pun sudah ketahuan orang ini di surga kandakannya. Hadis Nabi kalau jan Nabi aku belum lagi Bilal ini malu mati, aku belum mati, aku sudah mendengar terumpah dan jejak kaki Bilal ini di surga waktu Isra Mi'raj. Nah, itu artinya keutamaan Bilal itu karena azan itu padahal karena kalau hafal Al-Quran itu kan otomatis sebijian gue bisa aja satu juz tuh pian anak nyaman tuh juz 30 dulu. Juz kadang dari awal juz 30 karena yang paling berat tuh memang Al-Baqarah karena panjang kan. Makanya bila orang hafal Al-Baqarah itu setan aja takutan apalagi jin pian. Jin itu kan di bawah setan, Bu. Hantu-hantu semuaan itu di bawah setan semuaan, anak buah semuaan. Jadi rajanya setan aja takutan kalau di rumah tuh dibacakan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tuh boleh 10 ayat terakhir minimal. Nah, itu. Alhamdulillah minta cicokakan. Nah, itu. Jadi semalam tuh waktu aku hendak ke wadah pian ini, kami memang permisi di Unlam tuh supaya dikabulkan proposal kami ini menjadikan sekolah pian ini sekolah agama yang jadi pilihan orang. Walaupun sebenarnya tetap orang menyambat sekolahan pesantren itu nomor 1. Tapi karena kita memang berisi siswa juga, siswa kita itu kan pasti belapornya di rumah. Aku jadi hendak benar tuh kayak ini pemikirannya. Pelajaran agama itu karena cocok di daerah kita. 1. Itu yang kedua, unggulan kita itu dapat diambil di situ. Kita kalah dengan MTS ISD, kalah dengan MIS. Maksudnya kalah dalam jumlah nih siswanya. Kemudian SMP itu kalah dengan MTS. SMA itu kalah dengan Aliyah. Itu wajar karena di daerah kita ini sekolah agamis ngaran daerah agamis. Orang hendak memilih anaknya itu beda dalam agama. Minimal dalam agama nih. Kayak ini nah. Aku ada bisi anak 2. 1 kada 4 pesantren, saya kong pesantren. Berdua bibinian. Berjalan malam atau ada tugas malam nih, tugas malam atau apakah kegiatan pramuka kah? Berdua nih. Nang Saikong kada pesantrennya aku hayaan. Hayaan malapas anak nih. Bila kegiatan malam. Ada nang pesantren ini taringan nawak. Karenanya bila bulik itu kisahnya tuh nyaman, ringan. Kadeda kisah derita. Nah karena ini udah biasa Bu dalam dalam hidup mandiri ini. Makanya anak kita tuh harus dilatih. Jadi bila padahal bibinian berdua nih. Coba pianlah, aku dulu ada di juga di Politeknik, kayaknya pian ada Politeknik lah. Politeknik itu ada program jurusan di situ. Politeknik kita Banjar sini. Jurusannya itu kakanakan kita diberi beasiswa sekolahnya nih. Kemudian habis beasiswa itu langsung begawi. Inya mencariakan gawiannya itu kada di wadah kita. Nasional di Jakarta, jadi nong sekolah anunya tuh jurusan komputer lah, perusahaan-perusahaannya tuh udah ada halusnya
Microsoft berapa pokoknya yang standar itu ada 15 kah nah di nasional nih. Jadi anak kita sekolah kayaknya sekolah begawinya ada di Kalimantan. Memang ada cabangnya di Kalimantan kan otomatis karena jadi ibu kota negara kan. Ada cabangnya. Tapi multi internasional pekerjaannya. Gajinya dolar, kalau lulus itu kuliahnya setahunnya di perusahaan, sisanya begawi di perusahaan situ, silahkan memilih. Ngarannya fast track. Jadi teknik komputer jurusan fast track. Fast track itu dipercepat 2 tahun, tapi 1 tahun aja. Sisanya tuh praktek 1 tahunnya dia beasiswa langsung begawi. Nah sekarang fast track itu kutakuni kawan. Jarko pian hendak ada 4 anak pian. Jar hayana aku jah binian. Berarti sidin kadakun malapas bila anak binian. Ya ke anak lakian aja, wah pun aja jar 4 itu aja. Walaupun ini kayaknya berhasil aja. Maksudnya tuh dapat pekerjaan. Pekerjaannya itu kan ya kalau gaji itu kan setelahnya tuh udah 10 juta. Kadang kan karena lulusan setahun aja kan hanya setahun praktek di sana. Itu kan ampun kementerian kemudian diserahkan ke ke Politeknik. Caranya memang berdudi kena membukanya tuh, tapi informasinya disampaikannya Jepang dulu. Tapi membukanya setelah tuntungan tes yang lain, jurusan-jurusan lain. Hanya fast track tuh. Nah, ada kita bisa anak binian. Anak binian ini kan bahan kan kita rancak mencari lah. Nah, lalu kawan kayak itu juga, aku aja biar hajar. Anaknya kada sesukses itu tuh. Ya di rumah aja nyaman aja. Nah itu jadi kadang malah pas anak ke Jakarta atau ke Surabaya atau ke Semarang. Tapi menurut sang pesantren kawan di lapas itu sarahinya aja, ini bisa aja ke diri. Buktinya ini seminggu, sebulan misalnya di wadah orang kadeda, nunggu pacaran. Istilahnya bisa menjaga diri itu. Nah, menjaga diri itu dalam arti membatasi jarak lah. Cirinya memang kan boleh berduaan, kalau bertiga berempat boleh aja. Nah itu kuncinya. Tapi kan pada intinya itu kisahnya nang negatifnya aja. Nah itu yang disampaikan. Jadi guru agama kami semalam tak janji di universitas kadang mau mengalihkan pian, ulun menawarkan aja. Kalau pian hendak lebih lanjut kita dalami, memang kita dalami juga ini ya di programnya disampaikan dikerjakan ini supaya sekolah pian ini sekolah agamis dan bergaung gitu maju ke orang tua. Contohnya seperti tadi. Aku tadi kembali ke yang hafal Al-Qur'an itu katanya orang tuanya kalau mati dicari anak nih untuk diandaki mahkota. Mahkota itu mahkota dari surga. Artinya kalau dapat mahkota dari surga tuh wadahnya kadang mungkin ke neraka. Nah, itu kuitannya tuh. Kan anaknya sudahnya, Bang. Bagus tuh, bagus dijamin. Nah, itu anunya. Jadi banyak anunya. Kalau gurunya lah lebih lagi gurunya daripada orang tua karena melajari kan. Nah, jadi alhamdulillah artinya ada ibu dan ada bapak. Bapak pian kaji aja tentang pekerjaan sehari semalam, apa zikir, apa doa, keterampilan anak yang dapat menonjol di masyarakat, contohnya azan, kemudian nanti Al-Quran itu berguna untuk imam kan, kecil kata bapak, tapi kalau suaranya bagus, orang mengakui kata bapak, nih setumat lagi nih tanggal Maulid ini maju pulang, hapsi main, tilawah main, membaca Al-Quran main. Bila suaranya bagus, di mic malintang dan sambatannya tuh cocok, itu pian dipakai pulang. Nah berikutnya AKT jana AKT 1. AKT 1. Tama masuk juga. Nangkar majar sudahnya pas siapa gurunya. Nangkar majar, ibu majar di situ lah jar. Jar. Nah, alhamdulillah jar. Kadang dia bertakon,
pian nama ajar atau pian kan guru agamanya kan, dia pian ajar di situ aja. Karena anak kita berhasil di masyarakat. Ini sembahyang juga dilajari, kalaupun nanti ada wudhu dan sebagainya ya. Ano salat jenazah juga itu lemah anak kita. Pian tahu aja hukumnya kalau yang memandikan dan menyalatkan itu kan anak, walaupun artinya yang abdal nih. Walaupun istilahnya anak kita belum berumur seperti itu, kita harus melatih anak kita supaya bacaan itu banyak nang kada hafal doa imam setelah salat jenazah. Takut nih karena bukunya kada banyak menulisakan nang itu. Nah, duanya kalau nang salatnya dan bacaannya itu kan berataan tahu. Tapi nang bacaan doa terakhir tuh beberapa orang banyak kada tahu. Makanya menunjuk imam salat jenazah atau kada bebarang akhirnya. Ada nang hendak maju anaknya tapi kada hafal nang itunya. Membaca di kertas sasasupan di kertas. Nah, padahal pendek aja bacanya diulang-ulang 3 kali pulang. Nah, itu. Jadi pada kita udah tua kayak inilah. Kita pasti berisi orang tua kan kita nanti mensalatkan. Kita kada wani maju, pasti nanti dicari tuan guru. Padahal paling abdal tuh walaupun tuan guru ada di higa, kita sebagai anak. Nah, karena kita kada paham bacaan yang terakhir tuh, bacaan dua imam terakhir tuh, yang sebelum bubar tuh. Nah, itu. Aku melihat beberapa orang tuh kada hafal itu tuh. Karena bukunya kan pasti ada di buku anu tuh di buku ISD itu kan nggak ada juga, ya lah nggak ada dicari di buku parpunan bujur-bujur. Padahal itu diulang-ulang aja kalimatnya 3-3, karena dibaca diulang khusus untuk mayat ya. Kita nih nang di benua kita nih lah nang sunat kah, nang wajib kah, bila dibaca udah seperti wajib aja udah. Artinya masyarakat memang menghendaki nang kayak itu. Kita nih jar urang dalam ibadah ini memang kada ria itu memang kada apa di awalnya orang bemek tuh ria kelak. Makanya Muhammadiyah kada kun bemek kelak. Ria azan aja nang bemek. Kita bemek ngaran. Itu maksudnya supaya kita ini ada menandakan di langgar tuh ada orangnya dan itu istilahnya menghidupi kampung. Kalau kampung tuh ranai aja, ada zikir-zikir. Kalau kayak pada ada kejadian-kejadian itu cocok aja jar. Kada di situ juga orang baiknya jangan. Kalau make itu memang supaya kita nih, supaya kita nih siarnya itu kada berkaitan dengan. Sampai di sini ini penutup ya, penutup. Akhir daripada jumpa ini kami ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang ingin bertanya silahkan. Alhamdulillah. Di ujung ini kami minta hendak berfoto karena dari yang tadi program ya. Yang tadi menjalin kemitraan lah dari luar, bukan dari guru sini yang melatih gitu. Ya. Ya kan? Kan kita tahu pengalaman kita selama ini kita bisa aja membaca. Bila kita ini kemampuan kita ini, kalau pelatih dari luar tuh baik tapi bos unggul. Nah, itu yang kita pilih. Itu alasannya. Karena bila kita udah paham, tahu caranya, kita lagi. Sementara ini kan kita kada paham lagi. Kita masuk juga guru agama pian Pak jangan ragu-ragu mau undang ahlinya. Mun pian seorang istilahnya mengakui diri ini kekurangannya kita akui aja kan kada apa tuh. Memang orang beragama itu kayak itu Pak. Jadi kita jujur aja
aku nih saya ini kemampuan, kalaunya orang di bidangnya tuh ini kemampuan Sidin tuh kan maju di bidang itu, di bidang yang lain kada juga, kada tentu juga. Jadi pas di bidang itu pian undang sekali-kali kayak itu tentang dana ya tentu saja pian runding kan kayak apa, kada bisa otomatis juga pang. Cuma minimal ada dulu programnya. Kalau terlaksana baik, kalau karena terkait dana tadi, kalau yang kada berdana kan kita laksanakan aja. Pak, mungkin kami informasikan dulu. Ah. Memang kita di setiap pagi itu ada kegiatan kebiasaan. Tapi itu memang klasikal semuanya, bukan tadinya yang per individu kita didik, kita latih yang punya potensi lah. Sehingga ada sosok-sosok yang bisa aja mewakili yang mewakili tadi. Jadi kalau secara klasikal kita setiap pagi Senin tuh upacara tuh lumrah untuk semua sekolahan. Yang hari Selasa itu sholat duha, baru mulai awal semester tadi. Itu sholat duha, kemudian hari Rabu Kamisnya tampilan anak literasi per kelas gantian. Jadi anak menampilkan kemampuan dan sebagainya. Jadi itu per kelas Pak. Terus hari Jumat itu pagi itu Jumat takwa, itu ceramah. Minggu pertama, minggu kedua itu Jumat sehat senam, minggu ketiga Jumat kebersihan, ngaji. Itu di besok tuh ngaji. Jadi terus sama Asmaul Husna yang dibaca biasanya dipimpin oleh guru agama. Ketiga sama BTA. Terus Jumat yang minggu terakhir itu Jumat bersih. Hari Sabtu pramuka di pagi hari. Nah, terus kami juga ada sholat berjamaah untuk kelas 4, 5, 6, tapi itu bergantian juga karena kan wadahnya tempatnya ini bergantian jadwalnya. Nah, kemudian juga ada tahun kemarin kita bikinkan anak buku panduan keagamaan. Jadi yang nyusun kemarin Pak Fitri guru agama. Di dalam situ ada bacaan ketika dia berdoa, kemudian ada bacaan sholat mulai dari awal sampai akhir, itu ada zikirnya juga malah zikir pendeknya. Nah itu dalam rangka kemarin membuat itu supaya anak-anak kelas 6 tuh ketika lulus dari sini sudah bujur sholatnya, bacaannya sudah hafal, wudhunya bujur sudah, karena memang di akhir itu akan di ini lagi prakteknya, ujian praktek. Terus saya ini pendataan untuk yang mengaji tadi, karena lingkungan sini Pak ada memang orang tua yang kurang mendukung ke arah situ, yang ada di TK Al-Quran kan sejauh ini masih mendata lah Pak Fitri, ada rencana untuk mengumpulkan yang mengajinya kurang putus atau ada itu dikumpulkan mau dilajari tapi memang itu rencananya belum realisasi jadi itu sudah secara klasikal, secara individual seperti sarankan. Insya Allah nanti kami akan bicarakan dengan guru agama ataupun guru yang lain. Kalau Bang Pak Fitri lah, Fitri ya? Pak Fitri. Nah, agama mana? PTA Pak Rija yang di samping. Jadi kembalilah mempertajam aja, pertajam. Jadi pertama malah karena kita ini waktunya kan pertemuan di kelas kalau kemudian ada di luar tadi kegiatan jaribu tadi. Di luar itu boleh jadi menampilkan kemampuan yang dimilikinya, yang diperoleh di kelas lah. Ya kakak kasarnya nih, di kelas di rumah gitu, nah diulang-ulang. Lalu tampilnya kan di forum kan, di padang orang banyak kan, kekawanannya. Nah, lalu otomatis di kelas itu otomatis kita pelajari kurikulumnya nih. Pian harus bisa menyediakan waktu di antara kurikulum yang tertulis itu, minta izin juga lawan pengawas. Ulun kurikulum pilihan ini ulun hendak efektifkan gitu. Anggarannya efektif tuh malah efisien ya. Efektif jadi efisien. Efektif tuh tentang waktu malah. Jadi waktu tuh katakan aja 2 jam, jangan banyak begagaian aja. Jadi kita isi nang sajamnya untuk kegiatan untuk keperluan istilahnya ibadah tadi. Jadi merata jadinya kemampuan kekanakannya nih. Ada kayaknya yang termotivasi yang lebih itu di antara yang lain. Ya diselipkan memang di kurikulum tadi. Makanya tadi kurikulum dibedah jadinya, anggarannya dibedah tuh Pak kadang ngalih kan ya.
kurikulum yang pian rasakan itu kan pian efisien kan, efektif, efisien tuh maksudnya dipres, dipres jangan terlalu boros kayak itu. Nah, sisanya kita praktek untuk ibadah nih supaya kawa pian ekspos di kampung-kampung nih. Jadi alon kakana alon orang tua bahwa anak kita nih unggul dalam bidang ini. Kalau bisa yang mengisi di langgar-langgar tuh anak kita yang bangnya tuh. Nah, anak pian kelas 6 lah atau kelas 5 lah. Kalau kelas 6 tuh kelas 5 tuh udah bagus suaranya. Kalau kelas 4 tuh kelas 3 tuh masih kolok-kolok lah. Masih kada ringkas suaranya. Jadi kalau kelas 4, kelas 5, kelas 6 tuh udah kencang suaranya. Jadi kawan dilatih yang hendak hapsi gitu pas itu kori di situ pas di kelas 6 kelas 5 tuh. Ini sebujurnya dari kebiasaan, Pak. Aku ada melihat anak orang Arab nih belabihan pulang anunya. Anak di Arab kan anak istimewa aja. 2 tahun hafal Al-Quran ya. Kan teorinya aja kayak ini tadi. Kakanakan itu apa yang didengarnya itu yang diucapnya. Jadi lalu diputarkannya kaset bahasanya udah bahasa Arab lah. Diputarkannya kaset Al-Quran. Orang mengaji ya sepanjangan nama ngaji itu kakanakan suara kakanakan tadi suara orang tua. Aku ada juga nyuruh keluarga, jaku kakanakan nih jangan kisahkan tuh, kemudian kisahkan buaya itu jangan, atau kisah ada orang tua itu kain aja, kan nangis tuh ada penyunatan aja. Nah itu kayaknya disurat sidin, itu jangan dikisahkan kayak itu. Jadi pokoknya lagu mengaji aja. Lalu 2 tahun anak ini bisa mengaji. Lalu jaku dari proses belajar kakak ada dari proses mendengar aja. Lalu buktinya kayak ini. Kakaknya membaca yang umur 9 tahun. Nanti 3 tahun tadi kawama iringi. Karena ini mendengar di kaset tadi. Nah, lalu pulang inya udah kawama ucapkan membaca. Lalu pulang buktikan kalau kakak-kakak kita bisa menulis, kalau menulis Arab bisa. Nang 2 tahun 3 tahun terakhir bisa, kada bisa ada nulis, membaca aja kada bisa. Cumanya mendengarkan orang mau ucapkan. Itu aja. Lalu jadi anak ajaib di Arab tuh kayak itu. Lalu nang 2 tahun hafal Quran. Maksudnya pada sabijian Bang, ada nas ajus, ada nas setengah juz saja. Itu diulang-ulang Bang. Kaset. Aku ada yang menyuruh keluarga, jaku putarkan jaku kaset, putarkannya satu mat. Itu sampai sisanya. Satu mat aja sisanya tuh kakak-kakak ada juga nang rekamannya ada sekalinya nang kasetnya bila diputarkan sama orang Manimang anaknya duringnya bayun dikiranya itu mamanya pada kasetnya berbunyi kita jadi mamanya kada berbunyi lagi. Ini kan ada pas segala iwak yang terhambat tuh. Itu. Alhamdulillah sampai di sinilah. Baik ada panjang anunya nih.